Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini topik pembahasan kita yakni apakah Tuhan, Nabi, Rasul juga kurang ajar? Oleh karena itu, mendasari hal ini kita akan membahas suatu hal yang sangat viral pada hari-hari ini, yang mana kita akan melihat dari fenomena ini, lalu kita mencoba untuk melihat Alkitab, dan biarlah kita semua menilai secara objektif. Akhir-akhir ini, pelaporan terhadap para YouTuber Kristen makin marak oleh saudara-saudara Muslim. Dan yang paling viral adalah Bapak Muhammad Kece dan Bapak Pendeta Paul Sang. Dan hal ini juga akhirnya menyulut para YouTuber Kristen untuk angkat bicara. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud ingin membela baik Bapak Muhammad Kece maupun Bapak Pendeta Paul Sang. Begitu juga saya tidak bermaksud menyerang saudara-saudara YouTuber Kristen lainnya. Tetapi saya rindu kita objektif dan ingin menunjukkan kebenaran yang disajikan Alkitab secara universal. Mengapa demikian? Sebab menurut Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ajarannya kepada kita, di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 37, dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, Tuhan Yesus tidak ingin kita jadi orang yang abu-abu, atau orang Kristen yang abu-abu, atau orang Kristen bunglon. Atau dengan kata lain, kita jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Seperti kata Tuhan Yesus kepada jemaat Tuhan di Laodikia yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 16, yang bunyinya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Yesus katakan memuntahkan mereka? Ini ada alasan. Karena di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-15, sebelum ayat yang ke-15 itu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lalu kita kembali lagi kepada komentar kawan-kawan secara khusus tentang Bapak Pendeta Paul Sang. Apakah dengan mengatakan fakta dan kebenaran, berkata keras adalah sesuatu yang tabu dan jahat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Kawan-kawan berkomentar karena Bapak Pendeta Paul Sang ini berkata keras, dan Anda tidak setuju dan mengatakan itu jahat. Mari kita jujur, ya. Apakah apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Paul Sang ini adalah fakta atau tidak?
kebenarannya adalah fakta. Itu loh. Itu kan semua tertulis di dalam literatur Muslim sendiri. Dan dalam realita hidup ya seperti itu buahnya. Ya. Bahkan saat puasa memang mereka teriak-teriak subuh-subuh dan mengganggu orang yang tidur. Lalu mengapa kita katakan bahwa itu tidak etis dan jahat? Mungkin saudara yang tidak pernah mengalami, iya mungkin mengatakan begitu. Saya tinggal di daerah mayoritas Muslim. Memang gak bisa tidur, apalagi kita kadang-kadang kan kerja ya sampai jam 2, setengah 3, bahkan jam 3 baru tidur. Nah jam-jam begitu kan orang teriak-teriak, seret-seret kaleng, kan buat kita nggak nyaman. Tadinya saya harus tidur, nggak jadi tidur gitu loh. Itu kan fakta. Ya. Justru saya mau mengungkapkan kebenaran bahwa apa yang teman-teman lakukan itu bukan baru pertama kali, tetapi pada masa lampau pun banyak orang telah melakukannya. Ya. Salah satunya adalah Pilatus. Ya. Karena dia mencari aman, maka dia mengambil hati orang Yahudi yang benci dengan Yesus dengan mencuci tangan. Di dalam Matius pasal 27 ayat 24 dikatakan, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 9 dikatakan, tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Jadi orang-orang ini mau cari aman. Mereka tidak mau disuruti, tidak mau disalahkan oleh pihak yang berseberangan dengan Yesus, berseberangan dengan Paulus. Mereka ambil aman. Mereka mau ambil hati orang itu dan menyerang orang lain. Kita kembali kepada komentar Paul Chang yang begitu keras. Dan teman-teman mengatakan bahwa itu kurang ajar gitu. Tidak etis diucapkan oleh seorang Kristen. Baik, mari kita lihat. Di dalam Matius pasal 3 ayat 7 dikatakan di sana, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang yang hadir di sungai Yordan itu dengan ungkapan ular beludak, berarti Yohanes Pembaptis kurang ajar? Saya berpikir tidak. Karena Yohanes Pembaptis mengungkapkan fakta kebenaran saat itu. Bahwa mereka seperti ular beludak. Mulutnya beracun. Gitu. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 2 juga bunyinya seperti ini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat
yang palsu. Apakah ketika Rasul Paulus mengatakan anjing-anjing kepada pekerja atau pengajar atau orang-orang yang mengajarkan doktrin-doktrin palsu yang jahat, berarti Rasul Paulus itu kurang ajar? Tidak, saya berpikir. Karena memang Rasul Paulus mengungkapkan fakta kebenaran pada zamannya. Bahwa ada orang-orang yang kayak anjing. Gitu loh. Kelakuannya kayak binatang. Apakah ketika mengatakan mereka anjing itu kurang ajar Rasul Paulus? Saya pikir teman-teman juga tidak setuju. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Apakah ketika Rasul Yohanes mengatakan anjing-anjing kepada orang-orang jahat, berarti Rasul Yohanes itu kurang ajar? Saya pikir tidak. Karena memang Rasul Yohanes menerima ini dari Yesus Kristus yang mengungkapkan fakta kebenaran. Itu loh. Selanjutnya kita baca di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-20 ayat 30. Dikatakan, oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu yang berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Dan juga di dalam Yehezkiel pasal 23 ayat 20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti zakar kuda. Nah, apakah ketika Yehezkiel mengatakan berzina, bersundal, dan zakarnya seperti zakar keledai dan zakar kuda, apakah itu kurang ajar? Lalu apakah kita katakan bahwa Allah yang menyampaikan ini kepada Yehezkiel itu adalah Tuhan Allah yang kurang ajar? Yang hanya karena dia mengatakan zakar seperti zakar kuda dan zakar keledai? Saya berpikir tidak demikian. Dan teman-teman pasti setuju bahwa Yehezkiel sedang tidak kurang ajar ataupun Tuhan Allah sedang kurang ajar karena berbicara secara vulgar. Lalu bagaimana kita katakan, ya, Paul Chang menyakiti mereka? Bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus kalau mereka disakiti? Saya mau katakan kepada teman-teman, memang kebenaran itu pasti menyakitkan saat disampaikan. Lalu bagaimana teman-teman katakan kalau itu menyakiti mereka? Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau mereka disakiti terlebih dahulu? Saya mau katakan kepada teman-teman, memang kebenaran itu kalau disampaikan memang sangat menyakitkan ketika itu disampaikan. Tetapi itu akan membawa kepada kelepasan yang sempurna atau yang hakiki. Yesus Kristus menyampaikan kebenaran dan dia mati mengenaskan. Semua rasul menyampaikan kebenaran dan mati mengenaskan. Selain daripada Rasul Yohanes yang mati normal, namun sebelumnya dia juga digoreng di dalam wajan yang mendidih.
tapi tidak mati, akhirnya dibuang ke Patmos dengan tujuan biar dia mati perlahan di sana. Tetapi oleh anugerah Tuhan dia dapat diselamatkan dan dia dibawa pulang mati secara normal. Oke, kita mundur ke belakang, kita melihat bagaimana dengan cerita Firaun. Bagaimana Musa menghadapi dia? Apakah dia bertobat? Tidak juga. Tidak. Dan faktanya dia menolak, bahkan berkeras hati. Atau Herodes ketika ditegur Yohanes Pembaptis, apakah bertobat? Karena dia bergaul, dia teman baik dengan Herodes? Tidak juga. Herodes tetap tidak bertobat. Bahkan memerintahkan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis oleh permintaan Herodias. Jadi kita tidak bisa mengeneril bahwa ketika mengatakan kata-kata keras, menyakitkan, lalu orang tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita ingin mencari keamanan supaya kita tidak diserang, bukankah kita jadi orang munafik? Ketika Petrus bersama Rasul Paulus dan orang-orang tak bersunat ada di kuil, sedang makan dan minum. Ketika rombongan datang dari Yerusalem, Petrus mencoba untuk menghindar. Dia keluar dari komunitas itu dan bertemu dengan rombongan dari Yerusalem. Apa kata Rasul Paulus? Kamu munafik, mencari aman sendiri. Ternyata sikap daripada Petrus itu masih berlaku hingga hari ini. Ada orang yang mencoba untuk cari keamanan saja. Mereka takut dengan diserang oleh orang-orang yang tidak seiman. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita pegang etika, sopan santun, kompromis, mencari aman, tidak ada kekristenan di dunia ini. Kalau ada kompromis, ada toleransi, tidak ada Kristen di dunia ini. Karena kalau ada toleransi, Yesus tidak disalibkan mati. Kalau ada toleransi, tidak ada penyangkalan, tidak ada pengkhianatan. Kalau ada toleransi, rasul-rasul tidak dibunuh. Tapi faktanya tidak ada toleransi. Kalau berbicara kebenaran itu tidak butuh toleransi. Memang menyakitkan kalau kebenaran itu disampaikan, menyakitkan. Jadi kalau berbicara kebenaran itu tidak ada toleransi. Hitam tetap hitam, putih tetap putih. Tuhan gariskan itu jelas. Tidak mungkin terang itu bersatu dengan gelap, itu nggak mungkin. Kebenaran tidak bisa disatukan dengan ketidakbenaran, itu nggak bisa. Nggak bisa, bro. Itu jarak seperti langit dan bumi, timur dan barat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kebenaran harus disampaikan walaupun menyakitkan dan membawa ancaman maut. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan oleh karena kebenaran kami ada di dalam bahaya maut setiap saat. Maka Rasul Paulus katakan mati adalah untung. Itu maksudnya. Jadi brother, orang bertobat atau tidak itu bukan urusan kita-kita. Bukan karena pekerjaan kita-kita. Tetapi semua itu pekerjaan Tuhan.
Mari simak baik-baik ungkapan Tuhan Yesus Kristus berikut ini. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44, Yesus Kristus katakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Dan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 32. "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi orang percaya Yesus itu bukan karena pekerjaan Anda dan saya. Enggak ada. Tugas kita hanya mewartakan dengan cara yang berbeda-beda yang Tuhan kasih kepada setiap orang. Yang membuat orang percaya itu Tuhan sendiri yang menarik mereka. Bapa yang menarik mereka datang kepada Yesus, bukan saudara dan saya. Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Berdasarkan ayat-ayat ini kita harus sadar, saudara, supaya jangan kita jadi angku dan sombong, seakan-akan kita yang membuat orang percaya Yesus. Itu keliru besar. Karena keselamatan itu anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, tanpa usaha manusia. Itu semuanya dari Allah 100%. Mari kita baca Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri." Nah, jangan sombong. Memangnya siapa saudara dan saya ini sehingga mengatakan bisa mentobatkan orang? Kita hanya alat di tangan Tuhan seperti tongkat di tangan Musa. Kalau Tuhan tidak pakai saudara dan saya tidak ada apa-apa, tidak ada guna. Jadi jangan sombong gitu loh. Dalam hal ini saya berikan pesan kepada teman-teman Kristen, para apologet. Kalau Anda punya kemampuan berbicara tegas, ya, lakukan itu. Kalau Anda tidak punya kapasitas kemampuan untuk berkata keras, tegas, vulgar, lakukan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan tidak usah sibuk dengan orang lain. Karena tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Tuhan. Kalau pekerjaannya itu dilandasi pada barang-barang yang mudah untuk rusak, maka dia mengalami kerugian. Kalau pendeta Paulus Sang itu mendirikan ajarannya di atas dasar yang tidak kuat dan dasar yang rapuh, nanti dia yang mengalami kerugian, bukan Anda. Gitu loh. Anda silakan membangun di atas emas dan perak. Kan begitu. Ya. Dan jangan larang orang yang tegas, vulgar untuk mengungkapkan kebenaran. Gak usah. Kerjakan tugas Anda. Karena kejahatan tidak boleh dikompromikan. Dosa tidak boleh dimanjakan. Kalau jahat ya kita bilang jahat. Jahat tidak bisa dibilang baik. Tidak bisa dibilang benar. Tidak bisa. Jangan kita munafik lah.
Di sisi lain kita bilang jahat, di sisi lain kita melarang orang untuk mengungkapkan kebenaran. Ya. Kejahatan dan dosa itu harus ditelanjangi bulat-bulat. Itu loh. Apapun risikonya. Gitu, ya. Itu pesan saya kepada teman-teman. Lakukanlah. Kalau Anda tidak setuju, mendingan Anda lakukan yang mungkin menurut Anda lebih baik gitu loh. Ya, dalam hal ini itu saya bilang tadi, sekali lagi saya katakan, saya tidak mencoba untuk membela Paul Sang ataupun menyerang teman-teman yang lain. Ya, kalau Paul Sang melanggar hukum, biarlah hukum yang berlaku gitu. Tapi sebagaimana saya sudah katakan di dalam video saya tentang undang-undang penistaan, dan saya pikir bahwa Pak GP juga agak menyinggung sedikit ya, bahwa memang itu hanya diadakan untuk menekan orang minoritas. Mayoritas tidak pernah disenggol-senggol. Ya. Itu pesan saya. Anda setuju dengan saya atau tidak, silahkan Anda berkomentar. Demikian saudaraku pemaparan saya kali ini. Kiranya membuka wawasan saudara, memberkati saudara. Karena itu jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga menyaksikan video ini, dan bisa mereka juga tahu, wawasan mereka bisa dibukakan. Kemudian komen di kolom komentar dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hidup saudara, dan sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Shalom.